without further ado, kita akan segera memasuki round kedua. Gue mau pakai aksennya Arman di Purgatory. Yo, kita akan langsung lihat seperti apa flag bet-nya ternyata masih menengah lagi Aegis Fan. Baik. Semua squad akan mendapatkan drop point yang setimpal. Tapi jauh nih. Tapi ini jauh. agak jauh nih buat ke atas nih. Kok Dewa ke bawah? Bentar. Hey. Ini Dewa berarti ambil area Query. Iya. Ambil area tim yang emang gak main. Gak di semifinal. main. Baik. Situasional Emang ini. Situasional. Sama kayak EVOS Divine. Situasional drop point-nya juga di dia. Iya. Sama, di Query juga bro. Benar. Iya. Nah ini gue suka. Wih, PSO lihat. Turun. Enggak, lihat dulu tuh Marble Works turun tuh. Pokostar sama Genesis Dogma-nya. Udah Ya. saling berjumpa. Bakal ada kontak. Tentunya Ektindir sendirian. Akankah bisa di cover dengan baik karena posisinya udah mulai dicepit. Yang elah kalah Aim sama UMP milik Faiz MKS. Apa yang terjadi Genesis Dogma kehilangan satu player dan bahkan tempat di end. Key player dari Genesis Dogma. Cukup penting di early fight. Tapi malah kalah sekarang. Di follow up lagi. Satu Ya. player lagi. 3 lawan 3. Ini 3 lawan 4 loh di bro? awalnya. Ini 3 lawan 4 loh di awalnya. Dan bahkan di sisi lain ada Morph juga di sana yang berhasil mengantongi beberapa kill atas player dari Torrent. Dan saat ini Ervianza kelihatan kepalanya dan langsung di-spray oleh seorang Ras dari kejauhan. Dan bahkan Ras menjadi taruhannya namun gak masalah. Karena memang dia berada di bagian balik dari square box. Dan itu masih bisa melakukan reviving dan Ras masih bisa selamat. 2 lawan 4 ini bisa jadi bencana karena sang landa kuning ingin ikut campur fight yang ada di Marble Works. Itu fatal banget sih. Tadi jujur aja Ervianza bengongnya sih. Iya. Itu bahaya banget bro. Lu kalau kebanyakan Waduh, Borgai. bengong gitu nanti kayak orang dihipnotis jatuhnya. Dan udah Borgai. kelihatan lu gak bisa ketolong lagi. Borgai juga dalam bahaya. 1 HP moment. Faiz MKS. Untungnya masih Aman. ada temennya di sana. Tapi Ras dengan AK-47-nya benar. Oh. Benar. Tidak main-main. Genesis Dogma dilumatkan di peringkat ke-12. Emang boleh sang jawara saat ini tajinya di shutdown? Ya Udah 2 ampun. map masalahnya Aegis Fan. Dia saat ini terjadi bermuda remake walaupun memang kita saat ini berada di Purgatory tapi nasibnya masih sama gak sih? Iya, Tadi iya. tuh hashtag 11, sekarang hashtag 12 dan bahkan tim Onyx Olympus Gardu seperti biasa akan langsung dikirim untuk menjadi mata-mata yang sudah akan langsung memulai perang keduanya di mana Pokostar sudah ada Eitindir di sana yang melakukan spamming dengan penggunaan XM8-nya atau G36 kemungkinan besar saat ini Eitindir akan merapatkan ke posisi karena memang Onyx Olympus 2 player saja tidak cukup untuk menangkal 4 sisanya. Eitindir sudah ada spray balasan. Gardu sangat kuat sekali dan bahkan cabut dengan adanya satu Rebel Rush dia tidak akan langsung mulai lagi tim fight yang selanjutnya harusnya. Gue suka banget gimana Onyx punya kekuatan untuk menunjukkan kalau mereka bisa ngedelay tim sebegitu lamanya sampai sepossible kayak Dewa. Bahkan kalau Dewa mau, kalau misalkan perangnya lanjut, notifnya kelihatan, Dewa bisa datengin Marble Works ya. Tapi Dewa kayaknya bakal lebih milih untuk stay di pinggir zona aja demi jalur amannya mereka. Dan saat ini Lim juga udah disiapkan di arah Crossroads. Pancing. Waktu yang tadi disiapkan sama Onyx Olympus juga dimanfaatkan dengan baik sama Pokostar, membuat Ya elah. Pokostar player sisanya itu Ya. gerak ke Crossroads. Jadi dia bakal tinggalin semua yang tersisa di Marble Works ini karena memang tadi sebenarnya adalah perang yang benar-benar tidak direncanakan. Tidak direncanakan dan juga tim Pokostar merencanakan ini hanya untuk menjadi alternatif point kill di awal. Karena Bener. apa? Karena di awal udah gue bilang ini 3 lawan 4. Bener. Dan tim Genesis Dogma kalah lawan 3 player ini. Dan sekarang Pokostar mereka masih di drop point juga. Satu player mereka dikirim di bagian crossroad dan udah mulai ada beberapa reviving yang dilakukan dari segi vending machine atau bahkan revival spot. Dan kita akan melihat 2 tim dengan warna merah putih khas ala Indonesia dari Persis X Oke Semangat plus Bigetron Delta yang sudah akan melakukan setup dan saat ini tim Persis akan mengganggu drop point dari tim Robot Merah ini. Ya, gua juga penasaran gimana Robot Merah bisa ngehandle rumah 7 setelah maksudnya nggak ada Kak Gendra. Ya. Ya karena agak struggle, mereka remis banget 50-50. Bener. Ya kan ditambah kalau ada tim-tim lain yang kayak udah mampir ke sini juga harusnya bakal jadi experience yang berbeda. Betul? Gue penasaran juga gimana tadi udah dapat mental boost, Persis oke bisa digunakan dengan maksimal gak tuh mental boostnya di Harusnya round bisa. kali ini dengan kondisi sekarang musuhnya ngehold. Iya. Kalau musuhnya ngehold, lu bengong di sini, orang-orang yang datang lewat jembatan
itu akan juga lumayan mengancam. Bahkan jangan lewat jembatan. Dari seberang aja, dari seberang Pulau Marblock saja itu sebenarnya ke scoop ke sini nyampe. Betul, dan bahkan ada beberapa habit juga dari tim yang akan menjadikan Arsenal di depan mata dari tim Persis Esports itu adalah checkpoint. Betul. Nah itu bakal jadi masalah jika mereka terlalu lama untuk decision making. Dan akhirnya saat ini kita tinggal menunggu aja RRQ kah atau bahkan Morp Team kah atau Torat yang sudah selesai dengan bagian map sebelah kanan. Mereka akan masuk dan juga penetrasi menuju ke area Brasilia. Dilihat-lihat saat ini Torat seperti yang tadi gue bilang, dua key playernya akan tetap di keep dari Ikal dan juga North. Yes, ini harusnya masih menjadi pola yang bakal menjanjikan buat Torat walaupun tadi hasilnya agak kurang maksimal. Ya. Di awal-awal kita lihat bisa selalu fokus untuk tetap menjaga rotasi Ya. aman. Dia udah pede banget karena memang beberapa tim yang punya drop zone di sebelah kanan Nah. tidak ikut serta di Nah. semifinal sampai final. Ajis fan, Ya. kita harus mempersiapkan suara kita karena sudah ada Dewa United dan juga Sang Macan Putih saat ini yang nampaknya bersebelahan di bagian crossroad. Dan kemana nih batang hidungnya Pokostar? Kabur ke atas, Pak. Udah lanjut lagi Udah lanjut rotasi. lagi. Lanjut rotasi itu penting teman-teman ya. Benar. Jangan overstay di drop zone. Betul. Apalagi emang masih possible banget ada tim yang mampir lah drop zone lu. Jadi better lu ambil jalur lain karena lu juga pasti asumsinya tim yang di jalur gua depan itu pasti juga udah gerak. Dan ternyata pergerakan EVOS ini unusual banget, Pak. Benar, ini agak sedikit berbeda. Iya. Yang nampaknya mereka akan recheck terlebih dahulu di area Marble Works. Masih ada tanda-tanda kehidupan atau tidak. Bahkan dia langsung coba buat penetrasi masuk ke bagian Brasilianya itu lewat Arsenal yang tadi sempat kita mention Ajis Fan. Ini Iya. bakal jadi bencana untuk Persis karena menambah lagi satu kandidat yang akan membuat mereka bahaya dan mungkin bisa dibilang Buyah it's still impossible jika mereka masih stay di sana. Ya ini agak fatal ditambah satu orang dari Lozi juga udah ke disable. Nah 1-2-4 harus Waduh. mempertimbangkannya lagi dan lagi dan Circle-nya, Nah, bos. ternyata sudah dipredik makanya ada pergerakan unusual dari seorang Ya. I'm Guts dan kawan-kawan EVOS Divine. Tapi kita harus tetap kembali fokus menuju ke arah fight yang harusnya saat lagi akan terjadi dari Mob Team, dari Bigetron Delta yang juga menunjukkan nyalinya turun. Benar. Dia turun ke rumah 13 dan ini sepertinya bukan kabar baik untuk tim yang emang agak di pojok, jadi dia bakal lebih milih untuk coba narik Betul. pelan-pelan masuk ke zona selanjutnya dan meninggalkan Torat yang saat lagi akan menjadi mangsa dari Bigetron Delta. Udah bakal coba di spam sebuah Darkol. flash freeze. Azriel berhasil dapetin sang Kapten Darkol. Agak sulit ini membuat Torat terdelay beberapa detik dan sangat possible untuk Bigetron Delta melasapkan serangan-serangannya. Semua glol udah nutup semua jendela dari lantai 3 membuat Bigetron pelan-pelan mencoba retake lantai 2-nya. Mau coba perang di arah tangga. Apakah bisa mendapatkan tangga tersebut? Tangga kesuksesan atau tangga sosial? Tapi Azriel berhasil mendapatkannya lagi 2 kali. Sang Kapten Darkol ditambah ada North yang masih bisa fight dengan MP5 charge 3-nya. Dan North ternyata bersama Darkol dieliminasi oleh skill A1, 2, 4, 3 orang tereliminate begitu saja Ajis Fan. Dan bahkan sekarang Lozi harus berjuang dan saat ini Lozi berhasil mendapatkan 2 kandidat sekaligus. Ada Dimitri juga dari tim Bigetron yang dinyalakan. Inilah disadvantage dari Torat di mana Dimitri mereka digunakan untuk menyelamatkan Darkol dan akhirnya Torat tereliminate dan tim Bigetron saat ini masih bisa bertahan untuk berjuang kembali di Purgatory. Suka banget gua kombinasi skillnya. Kasih 1, 2, 4 terus aktifin Orion. Dimitri, Orionnya aktif di situ. Jadi lu nge-absorb health Ya. ditambah tambahan darah dari Dimitri juga. Udah pasti aman Aduh. banget itu bro. Dan ini Genius. yang menjadi satu mistake dari Torat, gue entah kenapa. Mereka buka Dimitri buat 1 orang di awal. Iya. Darkol kan hilang sama Azriel di knockdown awal. Itu gue gak tahu kenapa. Kenapa nggak di revive biasa aja Ji. Iya. Tapi dipakai Dimitri di momen-momen yang kalau menurut gue kurang begitu penting. Itu jadi tricky banget ya. Karena pisau mata 2 tadi di-mention sama Faris dengan sangat akurat. Kalau dia revive aja dan pakai Dimitri nyantaran lah aja. Pas lagi fight besar. Beberapa detik tahan aja sedikit Ya. gitu. Itu mungkin bisa sangat menolong Torat di aksi tadi ya. Benar. Jadi kita juga tidak menyalahkan full, tapi kemungkinan Enggak. besar itu menjadi strategi buat mereka. Benar. Karena tadi posisinya ada 3 flash freeze. Ya. Siapa orang yang gak panik di atasnya ada flash freeze sama glue melter plus mereka lagi ada di lantai 3 dan pengen nge-revive orang. Jadi Ya, wajar ya, ya. aja kalau misalkan ada Dimitri. Walaupun emang itu agak sedikit minor mistake menurut gua dari tim Torat. Dan ternyata Predator di game sebelumnya adalah Mr. 17. Bagus, emang Adrian ini tadi juga aksinya ciamik banget ya. Hah? Pas udah di round-round terakhir.
Mister 17 Adrian bro. Rian, Bro. bukan namanya, project bro. manager. Bukan Oh, dong, itu beda lagi. Anda beda salvo ya. kan bahaya juga Anda salvo ya. Ngeri. Soalnya ngeri. namanya sama. Kemarin ada Aura Adrian juga kan bro. Betul. Itu. Tapi kita kembali ke in game di mana dari Dewa United sejauh ini Ya. benar-benar minim aksi. Tapi memang fokus mereka pasti bisa dibilang ya. Pasti, dan bahkan sekarang sudah ada pergerakan juga nih dari Roxy Sports yang nampaknya agak sedikit lebih lama dibandingkan dari Torat. Karena Torat juga punya drop point yang kurang lebih sebelahan sama mereka di area sebelah kanan. Tapi Roxy ini kayaknya emang pengen main objektif dan dilihat dari updating standing point. Nampaknya Persis X oke hanya memiliki 1 gap point aja atas Dewa United. Dan di Force Divine gitu ya RRQ beda 1 poin juga dengan Roxy Sports. Baik. Tapi Onyx Olympus. Ya, Ini apa kabar? Kenapa? apa kabar nih? Ini Kenapa kabar nih? bawa talent terbaik di Onyx loh. Benar. Iya. Ini Bang Pior pasti ngamuk-ngamuk nih kalau ngelihat yang gini-gini nih ya. Dan sekarang kita lihat gimana sang kapten Sam 13 berhasil melawan sang kapten muda yaitu dari Pokolim. Terlihat ya berhasil ditolong kembali namun aksi tak bisa terhindarkan lagi. Virus bersama Sam 13 udah dalam pantauan. Stevie udah digunakan tapi terlalu dini membuat teman-teman dari Dewa United masih bisa mengantisipasi hal tersebut. Dan culikan cantik dari Virus bersama Mister 17 membuat Pokostar agak ke-delay di sana. Ini berbahaya banget buat Pokostar, tapi kalau Mister 17 gak fokus dia juga bisa kecolongan. Nice, kerjasama yang bagus. Rens membuat Pokostar semakin dilumpuhkan, semakin minim gerak, dan satu persatu dieksekusi, tapi masih ada Lim. Berhasil menukar 1 orang. Nah, sayang sekali. Gocek. Ada Faiz yang terculik sampai era Pokostar pun tidak bisa berbicara. Oke Bung Surya, kita harus tahu kalau Pokostar udah nggak bisa beraksi lagi ya. Jadi kita sudah salah di sini untuk melakukan predik Buya dan kita akan berlanjut untuk masuk menuju ke tim fight selanjutnya. Force Divine dan RRQ ini akan menjadi El Clasico yang terulang kembali saat ini Ajis Fan, di mana mereka akan langsung melanjutkan satu serangan di jarak jauh dan ada Onyx Olympus terlebih dahulu yang bertemu dengan tim RRQ. Ini bukan menjadi keuntungan untuk mereka berdua karena sang macan putih lagi melakukan scouting di atas high ground yang dimana mereka mendapatkan semua informasinya dan udah pasti ini akan menjadi keuntungan untuk EVOS Divine. Betul sekali, tapi EVOS Divine juga harus fokus karena kalau enggak dia juga bisa kepick sama Onyx Olympus. Saat ini juga kita bisa lihat ternyata ada notifikasi more team harus gugur di peringkat ke-9 tadi ya. 8 tim tersisa dan dari EVOS Divine di sini harus benar-benar memperhitungkan 1-2-4 di waktu yang tepat membuat EVOS semakin terdelay di sini. Dari Onyx Olympus. 6 poin eliminasi udah di tangan, ditambah ada Ray juga siap memberikan hujan pelurunya menuju ke arah teman-teman dari EVOS Divine. Berbahaya sekali, ditambah ada serangan dari kejauhan RRQ Kazu menuju ke arah EVOS Divine. Satu persatu diluncuti, tersisa 1 dari belakang, ternyata ada Sang Dudes bersama kawan-kawan dari RRQ Kazu membuat EVOS tak berkutik lagi. EVOS Divine sudah sangat sulit, benar-benar butuh lebih dari sekedar keajaiban untuk selamat karena memang posisi tidak berpihak. Oh my god, RRQ hanya cukup mengirim seorang Dudes. Apakah ini personal kawan-kawan? Itu dia. Kan ada opsi untuk ya udah kita nggak lanjut karena ini udah ada 2 squad dan gue sendiri gitu. Tapi ternyata lagi coba buat adu mental. Nih si Dudes ini ya. Masih bertahan dan bahkan dia nggak mau keluar dari rumah tayo tersebut dan justru ikut tim fight. Dan saat ini kita melihat sudah ada tim PSO dan juga Dewa United plus ada Tiger Wong juga yang ada di bagian area rumah Sungai Bawah. Mereka akan langsung kesungkan tim fight terlebih dahulu saat ini. Karena apa? Karena bukit-bukit keadaannya berada di lock untuk tim PSO. Tapi Dewa United mereka sudah mulai menjamur di area bawahnya dan udah ada 3 player juga yang hilang dan Persis. Ada Tiger Wong ternyata yang sudah akan langsung menjalankan tim fight di area bawah dan juga RRQ Kazu tereliminate di posisi ke-6. Itu agak fatal sih tadi sih. Ada momen dimana Volt pakai RGS kena sendiri. Ditambah dia agak mau turun ke bawah membuat Glual. Placementnya itu jadi agak prematur. Itu nggak bisa ngelindungi dirinya. Lanjut lagi kita perang. Udah pecah banget Dewa United di sini. Harus kehilangan 1-2 playernya. Ditambah Tiger Wong dari tadi benar-benar kuat. Sangat kuat untuk menggenggam satu persatu player dari Dewa United. Virus pun udah tumbang. Sisa Samter tidak apakah mungkin. Sang kapten dunia akhirat ini bisa diandalkan dengan momen kayak gini. Dia punya 2.300 koin. Tapi kayaknya nggak bakal dikasih jeda. Karena bahkan skill Stevie-nya pun nggak bisa digunakan. Keikat sama 1-2-4 atau Thrill of Battle. Onyx Olympus datang di sini dengan buff CSGB. Dan kali ini siap memberikan
Gedoran serangannya sesaat lagi terlihat udah dalam pantauan dari seorang Jack Oh. dan tembakan demi tembakan tentunya berhasil dikonversi menjadi poin eliminasi dari Onyx Olympus dan satu NC. player terakhir dari Tiger Wong pun harusnya tidak Wah. bisa berbicara banyak. Mundir Gaming adalah pilihan yang baik dari seorang Sensei saat ini. Dan bahkan tim Onyx Olympus yang memiliki 12 poin kill. Mereka akan terlihat sangat jelas karena mereka berada di bagian atas bukit. Sedangkan itu Roxy Sports dan juga Bigetron saat ini akan langsung coba untuk menikmati adanya lootingan yang ada di area bawah mereka. Dan bahkan sekarang Onyx Olympus sudah mulai kedatangan tamu lagi yang kedua dan juga yang ketiga saat ini. Karena memang hanya tersisa 3 squad lagi. Dan juga ada YNC. Kel plus Azril di depan sendirian dan akan langsung melakukan heal terlebih dahulu, namun di jump shoot dengan adanya seorang Jack. Azril tumbang dan tim Roxy Sports saat ini hanya tinggal menunggu saja dengan adanya 2 squad saat ini. Siapa yang kira-kira bakal standby aja Sven? Ada big deal pick off dari Roxy Oh. Sport YNC itu dapetin bikin Bigetron daerah benar-benar lumpuh total, nggak bisa bicara banyak, nggak bisa kasih perlawanan. Ya. YNC lagi-lagi dengan cetakan angkanya yang sangat berarti membuat Rock semakin mungkin menuju jalan bunyi aja. Ray tumbang di tangan Sendrap dan Ray pun tidak bisa tereliminasi karena udah nggak bisa ketolong lagi juga. Dan akhirnya di sini Ray Gedai. juga masih ada Gedai ternyata bersama satu player terakhir Jack. Weh. Bocil Adam atau Zack bisa diandalkan kali ini ternyata, tapi YNC harusnya bisa menjadi the moment of truth untuk Roxy Sport. Tapi apa daya, Onyx dapat kesempatan untuk mendelay waktu ini untuk melakukan medikasi. Satu It's persatu time. dieliminasi, 2 lawan 1. Momennya, coba tembak, udah cukup sekarat. Udah bakal lari dengan Tatsuyanya. Tapi apakah mungkin 1 lawan 2, 1 menang? Ternyata tidak. Ini dia, Onyx Olympus. Finally, Buff Jesse Gaby bisa memberikan impact besar untuk tim Onyx Olympus di game mereka yang kedua di map Purgatory. Terlihat sangat jelas dari awal mereka udah mode agresif banget yang biasanya mereka standby terlebih dahulu di area Mountain Villa, tapi ternyata nggak perlu waktu banyak. Kurang dari 1 menit aja mereka udah ada di bagian Marble Works dan juga ikut campur atas perang dari Gede dan juga Pokostar. Iya, dia dapat ini kalau orang-orang hari ini nyari head start point. Iya. Ini dia di round ini tadi udah dapat head start point juga Dapat ya. headstart point juga. Dari pecah bener. perangnya Pokostar sama Genesis Dogma. Itu udah lumayan banget sih kalau menurut Lumayan gua. banget, lumayan 3 banget. kill lu bayangin itu udah diamankan oleh tim Onyx Olympus dan juga ini kelanjutan perang dari Pokostar dan juga Dewa United yang tadinya mereka itu nggak ketemu di area Crossroad tapi ternyata ketarik lagi sampai ke bagian map area bawah. Yes, dan tadi shoutout buat YNC yang ciamik banget permainan gua. Suka banget. Ya, tapi gua masih positif dia masih impostor dikit. Bro, Oh, tadi iya, tuh bro. Raf dan satu kawan Besto di depan tuh lagi berjuang. Ternyata dia cuman nge-spam sniper di belakang dengan predict shotnya.